Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Schedule malam ini adalah untuk membacakan cerita-cerita horor. Mari kita sambung ceritanya. Selamat malam Bang Andri. Meski sepanggil aku panggil adik karena aku lebih tua tapi risih manggil sama cowok Dede Andri. Langsung aja ke cerita horor. Perkenalkan, namaku Vlad the Anger. Nama sosmed tentu saja, bukan nama sebenarnya, dan berdomisili di Wonosobo, Jawa Tengah. Kejadian ini saya lupa tahun berapa, tapi yang jelas sudah belasan tahun lalu, yaitu saat ada pemadaman listrik Jawa Bali. Waktu itu aku dan temanku yang juga tetanggaku, sebut saja Yanto, sedang bermain ke kos-kosan teman di Yogyakarta dengan tujuan mengcopy film-film bajakan dengan cara di-burning ke CD. Maafkan dosaku ini ya Allah. Karena CD yang kami bawa kurang, sebagian film kami tonton saja di kos-kosan itu, dan salah satunya film Mirror 2005 yang dimainkan oleh Nirina Zubir, yang endingnya, maaf spoiler, si Nirina pulang ke rumah menemukan dirinya sendiri sudah meninggal dan sedang didoakan orang-orang dan ditangisi keluarganya. Ini ada hubungannya nanti dengan ceritaku, meski tidak terlalu penting. Jam 9 malam, film itu selesai kami tonton dan belasan CD bajakan pun hanya tersisa satu karena tiba-tiba mati lampu. Kami memutuskan untuk pulang ke Wonosobo karena waktu itu kami tidak tahu pemadaman listriknya sampai Jawa Bali. Padahal kami hanya menggunakan motor bebek protolan yang lampunya redup. Semakin jauh meninggalkan Jogja, kami merasa jalanan semakin gelap. Kenapa mati lampunya sampai sini ya? Ujarku pada Yanto yang membonceng di belakang. Seperti biasa, saat perjalanan malam, kami sering mengekor di belakang truk besar agar tidak terlalu merasa dingin dan tidak terlalu was-was dengan lampu depan motorku yang redup. Kebetulan, truk yang kami buntuti waktu itu memiliki plat AAF, plat Wonosobo. Jadi pikirku kami buntuti saja sampai Wonosobo. Perjalanan sangat nyaman sampai akhirnya truk itu malah berhenti dan parkir di pertigaan sebelum Candi Borobudur. Dari Jogja ke Wonosobo itu berarti kami harus ngambil jalan ke kiri, karena kalau ambil jalan lurus akan sampai ke Magelang. Setelah sedih karena harus meninggalkan truk AAF tadi, kami pun meneruskan perjalanan melewati jembatan menuju ke daerah-daerah Borobudur. Tapi tiba-tiba pandanganku kabur, entah kenapa. Karena panik, aku langsung ke kiri untuk menepi. Tapi bukannya menepi, malah hampir belok ke kiri, yang mana seharusnya jalan lurus ke kiri ini tidak ada. Dan aku langsung menghentikan motorku di atas rerumputan pinggir jalan. Suasana masih gelap dan kulihat ada banyak warung-warung gubuk seperti penjual durian di desa-desa pada umumnya. Mereka menggunakan penerangan semacam lampu minyak atau petromax yang ditaruh di atas meja sehingga wajah mereka tersinari dari bawah, jadi terlihat sangat seram. Anehnya, semua melihat ke arah kami tanpa ekspresi. Saat itu aku dan Yanto tidak merasa takut sama sekali, tapi malah merasa malu karena salah jalan sampai dilihatin banyak orang. Akhirnya kami pun berbalik arah menuju jalan yang seharusnya, yaitu belok ke kanan lalu ke kiri. Kalau di peta itu jalan yang sama seperti huruf Z, zigzag seperti itu, lalu jalan lurus. Akan tetapi di depan kami tidak ada jalan lurus, adanya jalan ke kanan sama ke kiri. Otak jeniusku memilih belok kanan karena right artinya benar. Benar saja, setelah ambil kanan jalannya kembali normal karena semua terlihat familiar dan luas. Setelah meyakinkan jika jalan yang kami ambil sudah benar, kami pun meneruskan perjalanan dan melewati sebuah keramaian yang ternyata itu semacam pasar malam. Aku melihat ada deretan motor terparkir di depan gerbang, sementara di dalam meski sangat ramai tapi tidak ada motor sama sekali. Pasar malam itu ada di sebelah kiri jalan, sementara di kanan jalan aku lihat ada kumpulan anak-anak muda sedang nongkrong, dan sebelah kanannya lagi ada jalanan lagi yang sejajar dengan jalan yang kami lewati. Karena terlalu memperhatikan pasar malam itu, tepat di depan gerbang aku hampir saja menabrak bapak-bapak Jawa dengan pakaian batik lurik. Sontak aku pun berhenti, sementara bapak-bapak itu malah dengan santainya turun dari sepeda torpedo jadul, lalu beliau pun masuk ke pasar malam itu sambil menuntun sepedanya. "Mau masuk nggak?" tanyaku pada Yanto. "Nggak ah, udah malam," jawabnya. Aku pun melajukan motorku dengan pelan-pelan karena masih penasaran dengan pasar malam itu. Suasana di sana sangat terang, seperti konser besar, dan kulihat ada banyak penjual menggunakan gerobak ala-ala pasar malam seperti kacang rebus, jagung, dan lain-lain. Ada panggung juga di tengah-tengah, dan di atasnya ada beberapa pria dengan baju cerah memainkan rebana sambil menyanyikan lagu Jawa. Anehnya, aku yang orang Jawa tidak mengerti sama sekali apa yang dinyanyikan, seperti bahasa Jawa kuno yang aku tidak mengerti. Yanto pun berdiri sambil memegang bahuku dengan motor masih melaju untuk melihat ke dalam lebih jelas. "Acara apa sih?" ya tanyaku. "Pesta bulan purnama." Yanto membaca tulisan di belakang panggung. "Purnama apaan? Purnama aja kagak," sahutku sambil melihat ke langit mencari bulan. Sebenarnya waktu itu memang sedang bulan purnama, meski belum puncak, tapi tertutup oleh
awan hitam. Bener-bener nekat, mendung kayak gini panggung gak dikasih atap, ujar Yanto lagi. Aneh memang orang membuat acara besar seperti itu di saat mendung tanpa atap. Dengan melihat acara seterang itu, kami berpikir jika pemadaman listrik sudah usai. Tapi semakin kami menjauh, suasana menjadi gelap lagi. Aku melihat mobil pickup dengan plat AA dan mencoba untuk membuntutinya seperti yang kami lakukan pada truk di awal tadi. Tapi mobil itu terlalu kencang. Kencang dalam artian yang aneh karena setiap sudah dekat, dia akan menyalip mobil di depannya dan setiap pandanganku terhalang oleh mobil lain, dia sudah jauh sekali di depan. Aku kejar lagi. Dia pun menyalip lagi dan jauh di depan. Hal itu berulang-ulang terjadi sampai aku pun menyerah dan kami berdua sepakat untuk mengendarai motor pelan-pelan saja. Itu masih di jalan raya dan kami yakin jalannya benar. Tapi lama-kelamaan, jalannya makin sempit kemudian menjadi luas lagi. Kami berdua sudah merasakan hal yang aneh. Sampai akhirnya kami melihat truk AAF yang pertama kali kami buntuti di awal tadi masih terparkir di pertigaan yang sama. Hanya saja, kali ini kami datang dari arah Magelang, bukan Jogja. Bukan aneh lagi, pikiran kami sudah kemana-mana saat itu. Kenapa kita bisa sampai di sini lagi? Tanya. Sudah, sekarang kita tapaki jalan yang sama persis dengan yang tadi. Pastikan pasar malam itu masih ada, ujar Yanto. Aku pun secepatnya menapaki jalan yang sama persis, tapi semuanya sudah tidak ada. Pasar malam tidak ada, keramaian seperti orang-orang bubar pasar malam juga tidak ada. Bahkan jalan-jalan menyimpang yang aneh-aneh itu pun tidak ada. Semua gelap karena ternyata memang masih mati lampu karena jalanan sudah 100% normal seperti biasa. Kami pun meneruskan perjalanan pulang dengan pikiran yang macam-macam. Salah satunya ketakutan jika nanti pas sampai rumah sudah ada bendera kuning tanda lelayu dan melihat mayatku sendiri sudah dipocong di tengah-tengah keluarga dan para tetangga seperti yang ada di film Mirror. Sampai akhirnya saat sudah mendekati kota Wonosobo, tanganku merasa dingin dan sedikit merasa lega karena ternyata aku masih punya tubuh, bukan arwah penasaran. Yanto juga mengakui tentang ketakutan yang serupa karena kami menonton filmnya juga bareng. Sudah aku bilang di awal jika cerita ini ada hubungannya dengan film Mirror. Kami sampai rumah jam 11 lebih atau jam 12, aku agak lupa. Yang jelas listrik baru nyala, mungkin sekitar 1 jam kemudian. Menurut perhitungan kami saat itu sangat tidak masuk akal karena Jogja Wonosobo harusnya 3 jam perjalanan normalnya. Ini kami sudah pelan masih ditambah tersesat memutar jauh di daerah Borobudur. Harusnya lebih dari itu. Meski di perasaanku tidak memutar sih, rasanya cuma jalan lurus saja, tapi tiba-tiba balik ke pertigaan itu. Kalau lihat peta, jalan memutarnya memang jauh untuk sampai ke pertigaan lagi. Sebelum pulang ke rumah, yang cuma 30 meter dari rumahku, Yanto langsung bilang, besok pagi aku beli semua koran, acara sebesar itu pasti masuk ke koran. Besoknya dia benar-benar beli semua koran yang bisa dia temui dan tidak menemukan berita apapun tentang acara pesta bulan purnama. Di TV juga kami tidak menemukan apa-apa, malah jadi dengar berita tentang semalam Jawa Bali mati lampu. Sampai seminggu kemudian, di saat kami mulai melupakan kejadian itu, tiba-tiba kerapatku datang ke rumah. Sebut saja dia Sanji. Saat itu kebetulan Yanto juga sedang di rumahku karena kami sedang entah ada proyek bareng apa, lupa. Yanto memang sering nongkrong di rumahku. Woi Sanji, mamen, what's up mamen, yo. Sapaku pada Sanji. Nah gitu juga sih, semua percakapan di cerita ini seharusnya pakai bahasa Jawa. Aku translate biar mudah dipahami. Minggu lalu pada kemana? Aku kesini tapi kosong. Oh kami ke Jogja. Oh lewat mana? Biasa lewat Borobudur terus Silento. Ngapain lewat Borobudur? Mau nonton pesta bulan purnama? Tanya Sanji. Mendengar itu aku dan Yanto lega banget. Oh itu acara beneran ada toh? Gitu tanya Yanto. Lah kemarin kami mau masuk tapi nggak jadi, ucapku. Sanji malah terdiam sejenak sambil melotot mendengar kata-kata kami. Yang bener aja, itu pesta para jin. Kalau di Gunung Sumbing seperti pasar setan. Kami berdua tentu saja kaget. Dan walaupun rasa penasaran kami hilang, kami tetap saja membuat kami merinding. Setelah itu, Sanji pun menjelaskan tentang pesta bulan purnama yang intinya itu bukan pestanya manusia, tapi pesta di alam gaib. Untuk yang belum tahu, di Gunung Sumbing memang ada satu tempat mistis yang disebut pasar setan. Karena para pendaki sering mendengar suara keramaian orang mirip suasana di pasar, tapi tidak ada apa-apa di sana. Cerita pasar setan ini cukup terkenal di daerahku. Ternyata cerita pasar bulan purnama di Borobudur itu juga tidak kalah terkenal. Setelah kejadian itu,
Aku jadi mendapat banyak cerita-cerita dari orang-orang tentang keanehan yang mereka alami di Borobudur. Beberapa di antaranya hampir-hampir mirip dengan pengalaman kami. Paling tidak ada 3 orang yang ceritanya aku percaya, karena 3 orang ini tidak saling kenal tapi menceritakan hal yang mirip satu sama lain dan juga mirip dengan pengalamanku. Aku tegaskan, ini aku mengalaminya dulu, baru cerita-cerita tentang pesta bulan purnama ya, bukan sebaliknya. Jadi tidak mungkin kalau aku dan Yanto berhalusinasi bareng karena pernah dengar cerita serupa. Hanya saja, dari sekian banyak cerita, ada satu cerita yang paling identik dan malah lebih parah. Orang ini bahkan menyebut pesta bulan purnama sebelum aku sempat menceritakan pengalamanku. Jadi, orang itu menceritakan tentang seorang pria yang kuliah di Jogja. Saat mau pulang ke Jakarta, menggunakan motor, dia lewat Borobudur. Dan sama persis awalnya tersesat, lalu menemukan suatu acara yaitu pesta bulan purnama. Bedanya, dia sendirian dan memutuskan masuk ke pesta itu. Di sana dia bertemu dengan gadis yang sangat cantik. Singkat cerita, mereka pun berkenalan, ngobrol, nyambung, hingga akhirnya menikah. 3 tahun berlalu dan mereka sudah punya anak yang lucu. Namun dia merasa kangen dengan orang tuanya di Jakarta dan memutuskan untuk pulang. Anehnya, saat pamit dengan keluarga mertua, dia malah dihalang-halangi tidak boleh pulang. Terutama istrinya yang sampai nangis-nangis tidak memperbolehkan sang suami pergi dari situ. Karena dia bersikeras untuk pulang, akhirnya diizinkan oleh istri dan keluarganya. Meski banyak drama kesedihan yang harus dilalui, pria itu bingung karena dia hanya mau pulang sebentar ke Jakarta, tapi reaksi istrinya seperti akan ditinggal mati saja dan tidak bisa kembali ke tempat itu lagi selamanya. Ia pun pergi dan pulang ke Jakarta meski dengan berat hati. Sampai rumahnya di Jakarta, dia pasti kangen banget dengan kedua orang tuanya karena 3 tahun tidak bertemu. Ia langsung nangis seketika melihat ayah dan ibunya lalu memeluk mereka erat-erat. Beberapa lama kemudian, ia dengan penuh semangat menceritakan tentang istrinya dan juga anaknya yang ada di suatu desa di daerah Borobudur. Mendengar hal itu, orang tuanya sangat bingung sekaligus kaget. Nah, kami memang khawatir dengan kamu karena kamu menghilang. Tapi kamu menghilang cuma 3 hari, ucap sang ibu. Sejak saat itu, mahasiswa ini tidak diperbolehkan lagi balik ke Borobudur maupun kuliah di Jogja. Dengar cerita itu, aku semakin yakin kalau pesta itu memang bukan pesta para manusia, entah itu jin, setan, atau mungkin manusia-manusia zaman dulu yang melakukan moksa. Aku tidak pernah tahu. Oh ya, waktu itu internet belum secanggih sekarang. Hanya saja akhir-akhir ini aku melakukan riset sendiri lewat Google dan tidak pernah menemukan pesta seperti itu. Mentok acara Waisak yang memang dilakukan saat bulan purnama, tapi itu bulan Mei. Sementara kejadian yang aku alami itu ternyata bulan Agustus. Waktu itu aku kira waktu musim hujan karena langit sedang sangat mendung. Tidak terlihat bintang sama sekali apalagi bulan. Sebenarnya aku lupa tanggal, bulan, bahkan tahun pasti kejadian itu. Tapi sekarang saya tahu itu bulan Agustus karena googling Jawa Bali mati lampu ternyata terjadi di hari Kamis, malam Jumat, tanggal 18 Agustus 2005. Lalu tentang 2 jalan yang sejajar di depan gerbang pesta itu, aku sudah ubek-ubek lewat Google Maps, tapi tidak menemukan yang seperti itu. Ditambah lagi, saat itu aku juga habis nonton film Mirror yang rilis tahun 2005. Jadi pada tanggal 18 Agustus 2005, itu sepertinya memang benar tanggal kejadian yang aku alami. Dan tanggal Hijriah itu tanggal 13 Rajab, yang mana bulan purnama puncak umumnya tanggal 14 sampai 16. Mungkin pesta itu memang untuk menyambut purnama, jadi diadakan sehari sebelum puncak purnama, atau bagaimanapun aku tidak tahu pasti. Begitulah Bang Andri cerita pengalamanku. Maaf jika terlalu panjang dan membosankan. Banyak detail juga yang aku lupa, tapi aku berusaha ceritakan sejelas mungkin. Terima kasih banyak sudah mengirimkan email ini. Wow. Kalau lu pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Tapi gua rasa itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.
Novel Somat sama gue Andri sekian dan terima kasih semuanya, selamat malam, bye bye.